Pemirsa, tahun 2025 ini diwarnai dengan beragam peristiwa internasional yang menjadi perhatian publik, dan mulai dari Amerika Serikat yang mengakhiri government shutdown, terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota muslim pertama di New York, perang Rusia-Ukraina, serta serangan Zionis terhadap warga Gaza Palestina yang terus berlangsung dan menyebabkan lebih dari 67.000 warga Gaza tewas, termasuk wanita dan anak-anak. Pemirsa, berikut kami hadirkan kaleidoskop internasional sepanjang tahun 2025 dalam Top of the Year berikut ini. Pemirsa, Amerika Serikat resmi mengakhiri the government shutdown atau penutupan pemerintah setelah 43 hari pada tanggal 13 November 2025. Kebuntuan politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat kembali menyebabkan penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Penutupan pemerintah Amerika Serikat dimulai pada 1 Oktober 2025 setelah Partai Demokrat menolak rancangan anggaran yang disusun Partai Republik. Demokrat menyebutkan rancangan ini memangkas dana layanan kesehatan bagi jutaan warga. Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat resmi menghentikan sebagian besar operasionalnya untuk pertama kali dalam hampir 7 tahun. Ribuan pegawai pemerintah yang dianggap tidak esensial dirumahkan sementara atau diberi cuti tanpa bayaran. Sekitar 4 juta pegawai federal tidak menerima gaji selama berminggu-minggu. Ribuan penerbangan juga atau ditunda karena kekurangan tenaga kerja. Beberapa taman nasional, museum, dan monumen ditutup sementara, termasuk Galeri Seni Nasional dan Monumen Washington. Masih di Amerika Serikat, pemirsa, Zohran Mamdani terpilih sebagai wali kota ke-111 New York City, mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo serta Curtis Sliwa dari Partai Republik. Politisi Partai Demokrat tersebut mencatat sejarah sebagai wali kota muslim pertama di New York. Dalam pemilihan kali ini, Mamdani meraih suara di atas 50% dan unggul jauh dari 2 kandidat lainnya. Kemenangan ini menjadikannya tidak hanya sebagai wali kota muslim pertama, tapi juga sebagai wali kota termuda yang memimpin New York dalam lebih dari 1 abad terakhir. Zohran Kwame Mamdani lahir di Kampala, Uganda pada 18 Oktober 1991. Ia merupakan anak dari Profesor Mahmud Mamdani yang mengajar di Columbia University serta Mira Nair, seorang sutradara ternama internasional. Zohran menempuh pendidikan di Bronx High School of Science sebelum meraih gelar di bidang kajian Afrika dari Bowdoin College. Mamdani menampilkan citra sebagai kandidat dari rakyat dan seorang organisator. Karir politik Mamdani melesat kilat. Ia terpilih menjadi anggota Majelis Negara bagian New York pada tahun 2020. Ia semula dianggap sebagai calon tanpa peluang ketika mengumumkan pencalonannya sebagai wali kota pada Oktober 2024. Dalam kampanyenya, Zohran Mamdani ingin New York bisa lebih terjangkau oleh warganya. Salah satunya dengan membuat layanan bus gratis di seluruh kota. Selanjutnya, pemirsa, Mahkamah Pidana Internasional ICC mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Benjamin Netanyahu pada 21 November 2024. Netanyahu pun menjadi buronan internasional atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza. Surat perintah penangkapan ICC ini juga mentargetkan pejabat Israel lainnya seperti mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keputusan ini mengikat semua negara statuta Roma yang berjumlah 124 anggota, yakni 33 negara-negara Afrika, 20 negara Asia Pasifik, 29 negara Amerika, dan 42 negara-negara di Eropa. Sementara itu, pemirsa, pada November 2025, perang Rusia-Ukraina memasuki fase yang semakin intens dan strategis. Rusia terus melakukan serangan darat di wilayah selatan Ukraina, khususnya di kawasan Zaporizhzhia. Menurut laporan, pasukan Rusia berhasil menguasai 3 pemukiman di sana dengan memanfaatkan kabut tebal untuk menyusup ke posisi Ukraina. Di sisi pertahanan udara, Ukraina semakin memperkuat kapasitasnya. Negara ini memulai produksi massal drone interceptor bernama Octopus yang dirancang untuk menjatuhkan drone Rusia, terutama pada malam hari di ketinggian rendah dan dalam kondisi gangguan sinyal.
Sementara itu, Ukraina tidak hanya bertahan, tapi juga melakukan serangan balik. Serangan balik tersebut di wilayah Ukraina. Dari jarak jauh, drone dilancarkan menggunakan drone burst ke kilang minyak di kawasan wilayah Samara, serta mentargetkan markas elit unit drone Rusia atau Rubicon. Selain itu, Ukraina mengklaim telah menghancurkan jalur pipa bahan bakar penting dekat Moskow. Secara keseluruhan, meskipun sudah hampir 4 tahun sejak invasi terjadi, konflik ini jauh dari kata usai. Ukraina terus mempertahankan pertahanan sengit sambil meningkatkan kemampuan ofensif dengan teknologi drone. Sementara Rusia mencoba menekan melalui serangan darat dan taktik logistik. Dari Rusia Ukraina, kita ke Gaza, pemirsa. Sudah 2 tahun sejak Zionis Israel melancarkan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023. Ada lebih dari 67.000 nyawa yang hilang akibat serangan Zionis ini dan 169.000 warga Palestina terluka. Jumlah ini mencerminkan skala kehancuran manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak pada anak-anak sangat memilukan. Setidaknya 20.000 anak-anak termasuk di antara korban meninggal dunia, yang berarti rata-rata 1 nyawa anak melayang setiap jam selama 24 bulan terakhir. Angka resmi ini dihitung berdasarkan jenazah yang dibawa ke rumah sakit dan diperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi, dan ini bukan termasuk mereka yang tewas di bawah reruntuhan atau hilang. Serangan Zionis juga meruntuhkan sistem layanan kesehatan Gaza, termasuk 34 rumah sakit yang rusak parah. Serangan ini membuat pasien kehilangan akses terhadap layanan medis esensial. Zionis Israel diduga sengaja mengatur kelaparan yang meluas di Gaza dengan cara memblokir bantuan kemanusiaan selama berbulan-bulan. Telah merenggut nyawa setidaknya 459 orang, termasuk 154 anak-anak yang meninggal karena kelaparan. Selain itu, kekurangan gizi di kalangan anak-anak melonjak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada bulan Juli saja, lebih dari 12.000 anak diidentifikasi menderita kekurangan gizi akut, 6 kali lebih tinggi dibandingkan pada awal tahun. Hampir 1 dari 4 anak menderita kekurangan gizi akut yang parah. Selain itu, 1 dari 5 bayi lahir prematur atau di bawah berat badan normal, yang menunjukkan krisis kesehatan publik yang parah dan mengancam generasi para masa depan anak-anak di Gaza. Download Metro TV Extend sekarang.